Kita mulai ya. Eh, Silahkan siapkan kertas. Kita mulai dari bank soal secara acak. Ya, kita mulai dari bank soal pertama. Akan dicatat. Sini sudah ada jawabannya. Yang diminta di sini adalah mengapa jawabannya bisa 2,5. Di sini dia perhitungan pada 1,4. Saya keluarkan papan dulu. Kemudian ini dia perhitungan pada 1 per. Ini silahkan masukkan sebagai 0,2 dikali 0,2 dikali 0,1. Maka hasilnya 0,02. Karena di sini menyatakan perhitungan pada 8 kotak, maka 0,02 dikali 5. Sudah ketemu hasilnya berapa? Sudah ketemu hasilnya berapa? Nah, 0,02 itu dikali 5, itu ketemu 0,2. 0,2. Sudah ketemu Zidan? Belum Ibu. Halaman berapa, Bu? Tidak pakai buku. Lihat layar saja. 0,2. Silakan yang berisik saya keluarkan dari Zoom. 0,2 dikali 0,2 dikali 0,1 ketemu 0,02. 0,02 ini dikali 5 karena perhitungan pada 80 kotak kecil. Kemudian ketemulah dia 0,2. Sudah? 1 per 0,2 itu sama 1 per 0,02 itu sama dengan 100 per 2. Silakan dicatat. 100 per 2 dikali pengenceran 200 itu ketemu berapa? Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. 10.000. 10.000 kan? Nah, 10.000 itu tinggal dikali 250 karena itu jumlah selnya. Berarti jawabannya 10.000 dikali 250 maka ketemu 2,5 juta. Sudah? Selanjutnya untuk nomor 2. Di sini pengambilan darah dilakukan dengan prosedur kontrol diterima. Yang mau saya katakan di sini adalah setiap melihat soal, ketika mengatakan kontrol diterima, itu artinya apapun hasilnya itu hasil sudah dapat diterima. Di sini hasilnya itu adalah HB-nya 24. Jadi ketika dalam satu soal itu mengatakan kontrol diterima, maka itu hasil tersebut harus kita terima karena kita sudah melakukan kalibrasi. Di sini hemoglobinnya 24. Bagaimana hasil pemeriksaan tersebut? Karena di sini sudah tertulis polisitemia. Jadi polisitemia ini adalah suatu kondisi di mana kadar HB sangat meningkat. Maka hasilnya itu adalah meningkat.
memang meningkat dan sesuai klinis pasien. Kenapa sesuai klinis pasien? Karena dia polisitemia. Begitu ya, Dedi. Kemudian Iya, Bu. nomor berikutnya, nomor 3. Kemudian di sini soal ini berbicara tentang WestGuard multi-role. Ada banyak banget soal seperti ini. Jadi setiap kita melakukan proses kalibrasi, kita itu akan mendapatkan hasil SD ini adalah standar deviasi, di mana kita membuat baku banding atau kontrol, di mana hasil yang paling baik atau yang dapat diterima itu adalah plus min 2 rata-rata. Ketika ini rata-ratanya kita anggap di sini rata-rata dari sebuah pemeriksaan, deret pemeriksaan, 10 deret pemeriksaan, maka di sini adalah plus 1, di sini plus 2, di sini min 1, di sini min 2, maka hasil yang baik adalah hasil yang berada pada batas antara min 1 dengan min 2. Nah, di sini hasil orang tersebut, dia menggunakan SD ini, berarti dia ini min 3, min 4, min 5, min 6. Berarti dia ada titik min 6 di sini. Jauh banget dari standar. Kemudian dia ada pada min 4 di sini. Kemudian ada pada min 7 di sini. Kemudian ada pada min 5 di antara min 4 dengan min 5. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ini ada 4 kontrol yang berada jauh banget dari batas kalibrasi ini. Saya yakin untuk teman-teman yang sudah adik-adik yang sudah praktik di rumah sakit, kontrol ini yang sudah tiap hari kita lakukan. Betul begitu, Wawan? Iya. Dapatkah dimengerti soal ini ketika dikorelasikan dengan saat praktikum di rumah sakit? Ngerti, Bu. Ngerti ya? Jadi dia ini ada 4 titik. 4 titik yang berada di bawah, yang berada di luar batas 3 dan 4 ini. Kata kunci pada kualitas mutu atau mutu PMI, penjaminan mutu internal itu ada pada ini. Untuk dapat memahaminya, kita membaca yang namanya WestGuard, multi-role. Di situ pada WestGuard itu ada ketentuan ketika dia keluar berapa titik, dia masuk kategori berapa titik. Contoh, di sini dia keluar 4 titik. Maka di sini dia termasuk kategori 41S. Ketika hasil ini sangat jauh dari batas keberterimaan, maka ini tidak diterima. Jadi hasil pasien tersebut tidak boleh dikeluarkan karena dia itu di luar batas kontrol. Kemudian kita masuk ke nomor berikutnya. Di sini wanita 48 tahun, polisitemia. Untuk pemeriksaan HB dibolak-balik 3 kali, diperiksa sesuai prosedur. Di sini mengatakan kontrol diterima. Pada saat kita melakukan kontrol diterima, sekali lagi artinya kali proses kontrol itu sudah dilakukan. Kadang ada beberapa tempat yang kayak di rumah sakit, RSUP itu kontrol itu kadang dilakukan setiap pagi ya, malah ya saat kita PKL kemarin itu. Nah, di sini dia pernyataan berapa kali yang dibolak-balik untuk pemeriksaan tersebut. Kalau soal seperti ini itu sifatnya hanya recall saja, kita mengingat saja jawabannya. Apakah ada yang punya Bang soal yang ini? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Maaf, tulisan tadi mengganggu. Kemudian di sini berikutnya pasien laki-laki
melakukan pemeriksaan eosinofil dengan keterangan Ascaris. Ascaris ini apa? Cacing. Cacing. Bujum ya, yang Iya. Ascaris ini ya, bujum ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi Ya. Ya. pada beberapa sel darah, dia itu di sini hasil pemeriksaan total EOS itu mencapai 2.400 sel per mikroliter. Jadi dia sudah sekian 4. Ketika ini nilai normalnya sampai 400, maka dia hampir 6 kali lipat dari batas normalnya. Jadi di sini bagaimana hasil pemeriksaan tersebut? Di sini memang meningkat, betul meningkat. Mengapa? Karena dia sekian kali lipat sesuai klinis pasien. Kenapa sesuai klinis pasien? Keterangan itu soal seperti ini tuh soal sangat sering keluar. Jadi ketika eosinofil itu meningkat, maka ketika terjadi infeksi kecacingan pada pasien tersebut, itu eosinofil itu meningkat. Atau pada kasus alergi hipersensitivitas. Tapi dalam soal ini dia menyatakan pada kasus kecacingan. Kemudian soal nomor berikutnya, saya stop share dulu supaya tidak mengganggu. Ini di sini itu dia melakukan perhitungan eosinofil, silahkan dicatat. Lakukan perhitungan pada 4 kotak besar. Berarti kalau 4 kotak itu seperti leukosit ya. Semua kotak berarti dia hitung. Saya buat anotasi untuk memudahkan. Ini kalau kita berhitung tentang leukosit itu kan dia 1, 2, 3, 4. Nah ini tentang EOS dia juga berhitung pada 4 kotak besar yang ukurannya 1. Dari awal sudah mengatakan ini ukurannya ini 3, ini 3. Kalau dibagi menjadi 3 otomatis ini 1, dan ini 1. Tapi ini dia berhitungnya pada 4 kotak. Kalau ini 1 dikali 1 dikali 0,1. Betul? 1 dikali 1 dikali 0,1. Kenapa 0,1? Karena ini panjang, ini lebar, dan ini tinggi. Ini untuk volume 1 kotak. Ketika perhitungan dilakukan pada 4 kotak, maka ini menjadi 0,1 yang kita peroleh dari 1 dikali 1 dikali 0,1 ini dikali 4. Maka dia menjadi 0,4. Jadi 1 per 0,4 dikali pengencerannya 10 kali dikali nanti 48-nya ya, nanti saja dimasukkan. 1 per 0,4 sama dengan 10 per 4 dikali 10. Sama dengan berapa? Apa, Bu? 10 per 4 dikali 10. Apakah layar ini kelihatan? 25, Bu. Oke, siap. 10 dikali 10, 100 dibagi 4, 25N. 25. Berarti tinggal memasukkan 25 ini tinggal dikalikan dengan N. Berapa jumlah N? 48. Silakan dihitung. Ada jawabannya atau tidak? 25 dikali 48. 1.200. Apa yang salah dari soal ini? Kenapa dia kuncinya 4,8? Pengenceran 10 kali, 4 kotak besar, 1 kotak besar, pengenceran 10 kali. Kita lingkarin soalnya. Ini 0,4. 0,4. 1 per 0,4 dikali 10 sama dengan 100 per 4, 25N. 25, 48 di sini tidak ada pilihan jawabannya.
Kita Mohon kali. lewati, kita turun ke berikutnya. Ini trombosit. Perhitungannya sama dengan leukosit tadi. Kita tulis di sini. Pertanyaannya, apakah semua bisa mengikuti? Ini kurang cepat apa terlalu pelan? Pas, Bu. Pas, Bu. Mau Pas, lebih Bu. cepat? Mau lebih Pas, cepat? Pas, Bu. Pas. Biar cepat tadi selesai. kalau mau lewat inti jenis serada. Oke, kita lanjutkan. Ini sama dengan eri tadi pada pertemuan pertama. Kalau dia trombo dengan eri itu dia sama berhitung pada kotak kecil. Karena trombosit itu sesungguhnya dia kadang bisa dihitung, dia bisa berhitung pada seluruh kotak ini. Jadi kadang rumusnya itu bisa 1/0,1. Ini kan kalau satu kotak besar ini kan kita berhitungnya 1/0,1 kan? Tapi kalau dia mengatakan kotak kecil, otomatis dia berhitungnya seperti kotak eri. 1/20 dikali 120 dikali 0,1. 1/20 itu sama dengan 0,2 dikali 0,2 dikali 0,1. Ini sama dengan 0,02. Silakan dihitung. Nol 0,4, Bu. Oke. 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2 dari 0,1 sama dengan 0,04. Ini pada satu kotaknya 1/0,04. Dia berhitung pada 80 kotak. Otomatis kita kalikan 5. Kita kalikan 5. Ketemu 0,2. 1/0,02. Dari mana 0,02? Karena dia berhitung pada 80 kotak seperti pada trombo. Kemudian pengencerannya berapa? Berapa pengencerannya ini? Kali 100 ya. Ini dikali 100. Ini dikali 120 trombo. Dihitung dulu yang ini ya. Dihitung dulu ini baru memasukkan kotak trombonya. 1/0,02 ini sama dengan 100/2. 100/2 dikali 100. 5.000 kan? Set. Iya kan? 5.000. 5.000 kan? Betul kan? Apa, Bu? 5.000 dikali Ya, 5.000. 120. 20 Ketemunya hasilnya berapa? 5.000. 1.000. Berapa? 5.000. 6. Iya kan? 100/2 dikali 100 sama dengan 10.000 dibagi 2, 5.000. 5.000 dikali 120, jawabannya 600.000. 600.000. Kita balik ke soal berikutnya. Kita percepat ya. Kita akan ganti soal menjadi soal yang lebih logis ya. Kemudian berikutnya saat kita melakukan kalibrasi di laboratorium. Ini kita melakukan kontrol, itu menemukan hasil 2 SD. Kemudian diminta saat hasil pemeriksaan agar diminta diulang. Apa nama kegiatan yang dilakukan oleh HTLM tersebut? Ini melakukan verifikasi artinya. Kalau di dalam ranah pekerjaan inilah perbedaannya D3 dengan D4. D3 itu melakukan pemeriksaan, D4 itu melakukan verifikasi pemeriksaan.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini yang Askaris tadi. Ini yang tadi. Oke, baik. Seorang melakukan kontrol pemeriksaan G6PD. Hasil kontrol tersebut besarnya dengan standar deviasi adalah 0,9 plus min 9 di atas min. Hasil kontrol 3 kali sebelumnya secara berturut-turut adalah min plus 2, minus 1, dan 0,4. Apa hasil kontrol pada pemeriksaan tersebut? Sama dengan yang tadi. Ini adalah kontrol untuk mengetahui apakah hasil tersebut dapat kita terima atau tidak. Ini yang kita tadi jelaskan, ini namanya WatchGuard multi-rule. Kita masuk ke soal berikutnya. Berapa MCV pasien tersebut? Kita tidak panjang lebar. Kalau untuk MCV langsung saja dihitung. MCV itu sama dengan HT dibagi RI dalam juta dikali 10. 3,2 dibagi 3,5 kali 10. Berapa hasilnya? 3,2 dibagi 3,5 kali 10. Berapa hasilnya? 9,14. Ah, 0,9. 32, bukan 3,2 ya. Hematokrit itu 32 dibagi 3,5 dikali 10. 91,4. 91,4. Ya. 1,4. Pertanyaannya adalah apakah masih ada yang tidak bisa menghitung MCV? Tidak ada justifikasi di sini, hanya ingin mengukur kelas ini bisa mengukur MCV atau tidak. Pertanyaannya khusus untuk yang akan hukum. Kalau semester bawah, boleh tidak menjawab. Silahkan buka kameranya. Yang tidak buka kamera boleh silahkan keluar. Lanjut nomor berikutnya. Ini menghitung MCH. Untuk MCH, mengukur MCH itu adalah HB, silakan dicatat. HB 11,4, MCH, ingat H belakangnya, berarti dia menggunakan HB. MCV, V belakangnya, berarti dia menggunakan hematokrit. Untuk yang ini 11,4 dibagi 3,2 dikali 10. Siap, selanjutnya Lilis Suryani. Berapa hasil yang ini? MCHC. Untuk mengukur MCHC, itu dihitung MCH dulu baru dibagi MCV. Diukur MCH dulu 10,4 dibagi 3,2 kali 10. Hasilnya sama dengan berapa? Kemudian diukur MCV. MCV-nya adalah 28. Sorry, tulisannya jelek. 28 dibagi 3,2. Ini dikali 10. Berapa hasilnya yang MCH? MCH 32,5. Siap. Kalau Suara yang siapa itu? MCV-nya Anissa, Bu. Oh, siap. Siap, MCV-nya? MCV-nya 87,5. Siap.
87,5. Kemudian MCHC-nya dihitung dibagi dengan 32,5 dibagi 87,5. 0,37 Bu. Oke, dikali 100 guys. 37,1. Benar jawabannya ya. Untuk yang semester atas, jangan kalah angin, yang di bawah masih ingat. Ini yang akan hukum masih sepi. Lanjut nomor berikutnya. Ini lagi keluar WatchGuard multi-rule. Di sini dia mengatakan hasil kontrol pada hari tersebut adalah 2,1 di bawah garis min. Garis min ini garis standar yang jelaskan tadi. Bahwa hasil dianggap baik untuk pemeriksaan lab atau hasil boleh dikeluarkan ketika hasilnya itu plus min 2 dari rata-rata dari standar deviasi. Ini hasilnya adalah minus 2,2 di bawah garis min. Berarti dia melewati garis min kan? Apa yang ATLM lakukan untuk hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dikeluarkan karena R4S. Dia 2,2 di bawah garis min. Dia tidak dapat dikeluarkan. Lanjut nomor berikutnya. Ketika ATLL tersebut mengambil darah dibagi dua, satu dikirim ke laboratorium terakreditasi dan satu diperiksa di laboratorium internal. Apa nama tahapan yang dilakukan tersebut? Ini namanya uji banding. Untuk mengukur kualitas lab kita itu baik, kita melakukan sampel dengan pemeriksaan yang sama, kemudian itu dibandingkan dengan lab yang terkalibrasi, maka ini disebut dengan uji banding. Untuk mengukur kualitas lab kita. Berikutnya, silakan buka kamera semua. Kemudian di sini pada pemeriksaan ditemukan sel berdiameter 10,2 berinti lobus. Kata kuncinya di sini adalah berinti lobus. Ketika dia mengatakan itu berinti, maka sel yang terlihat itu adalah masuk dalam seri granulosit atau polimorfonuklear. Yang mana masuk dalam seri granulosit ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Berarti 3 ini. Berarti kita bisa eliminasi pilihan D dan E karena kita bisa eliminasi pilihan A dengan D karena dia tidak mungkin limfosit dan monosit. Pilihannya di antara yang dua itu baso, eos, dan netro. Karena di sini dia mengatakan sitoplasma bergranulkan asal dan menutup inti. Ini yang membuat jawabannya mengerucut kepada basofil. Karena basofil ini tampak bulat. Dia itu tidak terlihat bagian lain, intinya hanya terlihat granulanya. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan clotting time metode slide. Clotting time itu ada metode Lee White yang dimodifikasi. Kemudian di sini tidak terbentuk benang fibrin selama 16 menit. Apa yang dilakukan oleh ATLM tersebut? Jadi metode terbaik untuk pemeriksaan clotting time itu adalah metode tabung. Jadi ketika metode slide yang dilakukan di sini tidak memberikan hasil yang baik, maka kita melakukan ulang pemeriksaan. Jadi kita ini berhubungan dengan nyawa orang, harus ada kontrol kalibrasi. Jangan kita bekerja seperti robot, ketika hasilnya A maka kita mengeluarkan A, itu tidak butuh HTLM seperti itu. Itu hanya butuh orang tamat SMA, tidak usah memverifikasi hasil. Bedanya kita adalah kita verifikasi hasil tersebut, baru itu keluar. Untuk tahapan yang seperti ini, tahapan kalibrasinya adalah kita akan melakukan dengan metode lain yang mempunyai keakuratan lebih tinggi. Kemudian di sini, apakah soalnya kurang besar? Butuh diperbesar? Mau soal ini dibagi. Nanti soal ini akan Ibu bagi ya untuk belajar. Silakan dipakai belajar. Kemudian di sini
sebelum melakukan vaksin dilakukan bahan kontrol dan hasilnya 3 SD di atas garis min. Kalau tadi ini soal amat sangat sering keluar di UKOM di hematologi. Jadi Westgard ini sangat sering keluar. Jadi hasil terbaik itu adalah plus min 2 di atas atau di bawah standar deviasi. Ketika dia 3 kali, maka apa yang harus dilakukan pada pemeriksaan tersebut? Itu melakukan kalibrasi. Kenapa? Karena dia hampir minus dari 3 SD. Dia nyaris akan tertolak. Maka kita harus melakukan kalibrasi. Kemudian apa suaranya terdengar? Ini sudah tidak bisa dibesarkan lagi. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Pada pemeriksaan hematologi ada Samsul di sini, Kancil? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Pada pemeriksaan hematologi didapatkan Hb 12,2, hematokrit 39,5, MCV 84 fektoliter. Dari hasil elektroforesis Hb didapatkan HbA. Nah, ini HbA, HbF. Apa interpretasi hasil pemeriksaan tersebut? Ini adalah pemeriksaan yang membutuhkan kita paham nilai normalnya. Untuk HbA, HbF ini hanya butuh dibandingkan dengan nilai normal saja. Kemudian seorang pasien membawa pengantar dari dokter untuk melakukan pemeriksaan rampelit. ATR melakukan pemeriksaan dan terdapat 15 petekia setelah percobaan. Apa kelainan pada pasien tersebut? Ini nilai normal untuk petekia itu kalau tidak salah kurang dari 5 ya. Jadi kalau petekianya lebih dari 15 itu artinya dia ada gangguan dalam pembekuan darah ya. Contohnya pada orang DBD itu biasanya mempunyai trombosit yang turun. Jadi ketika kita lakukan uji rampelit, hasil petekianya itu tinggi. Kadang di puskesmas itu dia tidak langsung melakukan uji DBD, tetapi dari interpretasi saja dia itu menguji. Jadi kelihatan dari hasil rampelitnya. Selanjutnya metode di sini hematologi analyzer setelah menghidupkan alat ada kerusakan sementara tidak ada backup apa yang harus dilakukan pemeriksaan ATM tersebut begini. Kalau kita tinggal di kota, kalau lab kita rusak, gampang saja kita akan merujuk ke lab lain. Tapi bayangkan ketika kita bekerja di pelosok, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim sampel itu berapa lama, kita membutuhkan pengawet, maka cara yang mungkin dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dengan metode manual. Seperti yang kita lakukan pada saat di pendidikan ya, di sekolah. Ini soal habis, kita ganti soal berikutnya. Ada pertanyaan untuk ini? Kita maju dengan soal yang agak berat sedikit. Soal ini sudah beberapa kali saya bahas pada kelas bawah. Jadi untuk yang kelas bawah, kalau agak bosan, mohon dimaafkan. Saya stop screen dulu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini Bang soal AIP TLMI. Beberapa kali saya bahas di kelas bawah. Mohon maaf jika yang sudah. Karena kelas atas ini belum dibahas, jadi akan kita ulangi. Seorang pasien dengan kasus kecacingan dilakukan pemeriksaan didapatkan hapusan EOS meningkat. Tadi sudah dijelaskan pada kecacingan itu eosinofil meningkat. Kemudian dilakukan perhitungan dengan improved Neubauer. Pertanyaannya adalah larutan apakah yang digunakan untuk melisiskan sel selain yang akan diperiksa?
Maaf, pertanyaannya adalah larutan apakah yang terdapat pada reagen untuk pemeriksaan eosinofil yang berfungsi untuk melisiskan sel yang akan diperiksa? Ada beberapa soal yang tidak bisa dibagi karena ini adalah bank soal pusat. Silahkan dicatat, silahkan di-screenshot. Jadi di sini ini adalah pemeriksaan eosinofil. Apa komposisi pada reagen eosinofil tersebut yang berfungsi untuk melisiskan sel lain? Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan eosinofil, maka sel lain seperti leukosit, eritrosit itu dilisiskan. Contoh dalam satu kelas itu kita membutuhkan orang yang berjilbab coklat, maka yang berjilbab putih selain coklat itu dilisiskan, di-outkan. Kurang lebih seperti itu prinsip pemeriksaannya agar kita mau mudah menghitung untuk eosinofil ini. Di sini kunci jawabannya B, aseton ya. D, delta, aseton. Kemudian di sini terlalu lama melakukan pemasangan pada tourniquet akan menyebabkan hemokonsentrasi. Silahkan dicatat, ini intinya saja yang disebut supaya kita tidak terlalu lama. Kemudian ini juga soal sudah dari kemarin, seorang yang suspek itu tersangka ya, DHF, dingy hemorrhagic fever atau demam berdarah dengue, dilakukan pemeriksaan leukosit. Ini adalah hasil hitung leukositnya. Pemeriksaan darah lengkapnya diperoleh Hb 13,9, hematokrit 50, leukosit 11.000. Ini adalah tanda leukosit yang sangat tinggi, ini pertanda orang tersebut sedang infeksi. Kemudian di sini trombosit dia 60.000. Kalau di klinis itu trombosit di bawah 90.000 itu orang itu sudah pasti harus masuk opname ya. Sudah pasti harus biasanya sudah diminta karena ini sudah tanda kritis ya. Untuk dia bertahan hidup dengan jumlah trombosit sekian itu sudah masuk dalam batas kritis. Tapi pertanyaannya di sini tuh bukan yang itu, apa sel yang khas dari DHF pemeriksaan tersebut? Jawabannya adalah limfosit plasma biru, silahkan dicatat, Eka Kurniawati. Kemudian di sini, ketika kita di sini pertanyaannya adalah ketika kita ingin melakukan pemeriksaan hitung indeks eritrosit, ada 3 yang harus kita tahu bahwa itu adalah pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, dan eri. Kalau kita ingin melakukan pemeriksaan hitung jenis MCH dibagi eri dikali 10, MCV dibagi eri dikali 10. Gitu ya. Kemudian di sini kalau kita di lab pendidikan itu belajar LED itu 1 jam ya. Tapi kalau kita lihat di lab rumah sakit itu 15 menit. Dia memodif dengan membuat LED miring. Jadi di sini pertanyaannya, apa faktor teknik yang dapat mempengaruhi pemeriksaan tersebut? Di sini jawabannya adalah kemiringan tabung. Kalau suaranya hilang, bilang ya. Ya, Ibu. Kemudian di sini adalah ini sudah beberapa kali disampaikan untuk pada pemeriksaan cairan cerebrospinal itu cairan otak, perlu ditambahkan reagen yang berfungsi untuk mewarnai sel darah putih supaya mudah membedakan netrofit dengan sel mononuklear. Jadi netrofil itu ada 2 jenis masuk dalam seri granulosit atau PMN. Netrofil itu ada 2, stap dan segmen. Kalau bahasa buku stap itu batang dan segmen. Kemudian mononuklear itu ada 2. Mononuklear itu dikenal juga dengan nama agranulosit ya. Mononuklear itu agranulosit, tidak bergranula. Jadi dia dibutuhkan satu sel yang digunakan untuk menambahkan warna. Jadi di sini reagen apakah yang ditambahkan untuk pemeriksaan tersebut? Methylene blue. Itu jawabannya. Kemudian di sini
ini udah dari kemarin dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan HB 8,5. Sudah pasti anemia kan kalau HB 8,5, HB di bawah 12 itu anemia. Kemudian RBC, red blood count, sel darah merah 2,6 kali 10 pangkat 6. Jadi 2,6 juta intinya. 10 pangkat 6 ini langsung disebut juta. Kemudian hematokrit 24,2, MCV 100,2. Apa diagnosis yang paling tepat untuk kasus tersebut? Dia sudah jelas anemia. Agak bingung menjelaskan mengapa dia tidak aplastik, tidak hemolitik, dan tidak defisiensi besi. Allah John, tumpah John. Cara membedakannya adalah dengan melihat nilai MCV dan MCH-nya. Untuk anemia defisiensi besi itu MCV dan MCH-nya itu pasti di bawah normal. Atau kalau kita sebut dia sebagai anemia deskripsi, maka dia mikrositik mikrositer. Hipokromik mikrositer, jadi bentuknya kecil, ukurannya kecil. Jadi itu ciri-ciri anemia defisiensi besi. Kalau anemia hemolitik, anemia yang terjadi karena proses penghancuran. Kalau anemia aplastik, dia anemia yang memang terjadi gangguan pada sumsum tulang. Ulang sekali lagi, megaloblastik. Ini mega besar, blastik muda. Jadi sel muda yang ukurannya besar. Bentar. Kemudian di sini untuk berikutnya hasil yang didapatkan adalah ini dia melakukan pemeriksaan HB. Hasilnya itu adalah 15,3. Apa yang digunakan untuk pemeriksaan HB tersebut? Mengapa kita tidak bisa menjawab hematologi analyzer? Karena di sini dia mengatakan Drapkin. Jadi metodenya adalah cyan-met hemoglobin. Kalau kita bilang yang alat yang otomatis di rumah sakit atau puskesmas itu memang metodenya juga metode cyan-met. Kemudian berikutnya, ini seorang yang diduga infeksi bakteri, kita tidak baca semua ya, diduga infeksi bakteri melakukan pemeriksaan jumlah leukosit dan hasil leukositnya 19.000. Pokoknya ketika hasil leukosit itu di atas normal, itu artinya dia tertanda infeksi. Ketika hasil leukosit itu 10 kali lipat atau 20 kali lipat atau 30 kali lipat atau ratusan kali lipat, secara kasar, secara garis besar itu adalah indikasi leukemia atau kanker. Itu pertanda abnormal itu leukosit. Di sini pilihannya adalah meningkat sesuai klinis pasien. Kita break 2 menit boleh? Boleh, Bu. Siap, kita break 2 menit ya.